A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai guys, welcome to our vlog. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi faktor pendorong dan penghambat keberagaman. Kalian penasaran gak sih materinya itu seperti apa? Eits, tapi sebelum itu mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Shalina Binaya dari kelas 11F13. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lionel Joshua Kerpus. Saya dari kelompok 3. Ini. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiara Ramadhani dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Inai Fatirawan. Halo, perkenalkan nama aku Bintang Zafira. Perkenalkan, nama saya Raffi. Faktor pendorong. Nilai-nilai menghargai kebudayaan itu ada apa aja sih? Pertama, saling menghargai keberagaman suku dan adat istiadat yang ada. Yang kedua, tidak mengejek adat istiadat yang lain. Yang ketiga, tidak menomorsatukan kebudayaan daerah sendiri. Yang keempat, jangan mencela perbedaan kebudayaan yang ada. Yang kelima, hidup berdampingan dan saling tolong-menolong. Saya akan menjelaskan tentang struktur sosial yang adil dan inklusif. Struktur sosial adalah tatanan dalam kehidupan sosial yang mencakup hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Inklusif adalah upaya untuk menempatkan diri ke dalam cara pandang orang lain dalam memandang atau memahami masalah. Contoh inklusif, sikap hormat pada lebih tua dan menghargai ke yang lebih muda. Faktor pembangunan infrastruktur yang merata. Yang pertama, keadilan sosial. Mengakui bahwa semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk akses terhadap infrastruktur yang memadai merupakan prinsip dasar keadilan sosial. Yang kedua, kolaborasi dan partisipasi. Kolaborasi antara pemerintahan sektor swasta dan masyarakat sipil dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua kelompok masyarakat dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi infrastrukturnya. Yang ketiga, analisis kebutuhan. Penentuan lokasi dan jenis infrastruktur yang diperlukan harus didasarkan pada analisis yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur harus diintegrasikan dengan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Yang kelima, pemberdayaan lokal. Mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur. Lalu yang keenam, pengembangan ekonomi dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat meningkatkan akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ketahanan dan adaptabilitas. Infrastruktur harus dirancang dengan mempertimbangkan beragam tantangan dan risiko, termasuk bencana alam, perubahan iklim, dan pengembangan teknologi. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu apa sih itu egosentris, apakah mirip dengan egois. Mereka berdua hampir sama, cuma berbeda. Kalau egosentris itu kan dia itu lebih mementingkan perspektif dirinya sendiri, kayak yang dia tuh berfokus pada dirinya sendiri tanpa melihat orang lain gitulah. Misalkan dirinya itu merasa lebih paling tahu lah dibandingkan orang lain gitu, kalau misalkan di dalam sebuah kelompok. Makanya orang egosentris itu susah mengambil kesimpulan karena dia tuh terfokus pada perspektif dirinya sendiri gitu, tanpa melihat perspektif orang lain, sehingga membuat dia tuh kebingungan. Pengertian etnosentrisme. Etnosentrisme adalah sikap atau kecenderungan untuk menilai budaya, nilai, atau kebiasaan dari sudut pandang budaya sendiri sebagai standar yang superior. Sementara
menganggap budaya lain sebagai kurang bernilai atau kurang sempurna. Hal ini seringkali mengarah pada sikap prejudis atau diskriminatif terhadap budaya atau kelompok lain. Contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, memilih teman atau pasangan hidup berdasarkan etnis tertentu. Yang kedua, mengasumsikan bahwa satu kelompok etnis lebih unggul daripada yang lain dalam hal kecerdasan, keberhasilan, atau moralitas. Yang ketiga, memilih untuk berinteraksi hanya dengan orang-orang dari etnis yang sama dan menghindari interaksi dengan etnis yang lain. Yang keempat, menggunakan stereotip negatif terhadap kelompok etnis tertentu tanpa dasar yang jelas. Yang kelima, memberikan perlakuan yang berbeda terhadap individu berdasarkan etnisnya. Misalnya dalam hal kesepakatan kerja atau perlakuan di tempat umum. Eksklusivisme adalah suatu paham yang mempunyai kecondongan maupun adanya keinginan untuk merangkak mengaleniasi diri dari masyarakat. Terima kasih. Saya wassalamualaikum bro.